wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini kami yang beranggotakan kelompok 46 dari kelas F. Yang pertama yaitu Rafiana Ramadhani dengan NIM D100-220-139. Yang kedua Finiska Warlaji Aziz dengan NIM D100-220-141. Tiga Vio Angel Fernando Pramudia dengan NIM D100-220-144. Keempat Bagas Kurniawan Widodo dengan NIM D100-220-151. Dan yang terakhir Ivan Bintang Pambudi dengan NIM D100-220-152. Baik, di sini sesuai yang di soal yang diketahui, mungkin di sini langsung saja akan dibacakan dengan anggota saya, Finiska. Untuk hasil 1% didapatkan dari soal yaitu lebar sepanjang 650 mm, tinggi yaitu 650 mm, ES 200.000 MPa atau 200 kN mm persegi. Terus FC didapatkan 30 atau 0,03, FY 370 atau 0,37. Selanjutnya yaitu Epsilon Y didapatkan 0,00185, lalu AST didapatkan 4.225 mm persegi, A1 A2 didapatkan 2.112,5 mm persegi, D didapatkan 595, beta 1 didapatkan 0,84, DS didapatkan 55 mm, D didapatkan 22. Terus untuk 1% tinjauan beban sentris didapatkan PPO mendapatkan hasil dari 0,65 dikali 0,85 dikali FC lalu dikali dalam kurung FY dikali H dikurangi AST kurung tutup plus AST kali FY, lalu didapatkan hasil 7.949,021 kN. Lalu QO didapatkan dari hasil PPO dibagi FC dikali tinggi dikali lebar, didapatkan hasil 0,627. Lalu PPN max didapatkan dari hasil 0,8 dikali PO, yaitu PO-nya 7.949,021. Lalu dapatkan hasil 6.359,217 kN. Lalu Qmax-nya didapatkan dari PPN max dibagi
FC dikali tinggi dikali lebar, lalu didapatkan hasil Qmax 0,5017. Selanjutnya tinjauan beton tekan menentukan. Yang pertama CB dapatkan dari hasil 600 dikali dikali D dibagi 600 tambah FY, lalu dapatkan hasil 368 mm persegi. Diambil C yaitu 220. Lalu selanjutnya A dapatkan dari beta 1 dikali C dengan hasil 183,857 mm. Selanjutnya Epsilon 1. Epsilon 1 dapatkan dari 250 dikurangi 60 per 350 kali 0,003 dapatkan hasil 0,005 lebih kecil dari lebih kecil dari delta sigma Y. Lalu selanjutnya F1 dapatkan dari Epsilon 1 dan dikali ES, lalu dapatkan hasil 1,009 kN per milimeter persegi. Lalu Epsilon 2 didapatkan dari 350 min 60 per 350 dikali 0,003, lalu sehingga dapatkan hasil 0,0022. Lalu didapatkan hasil tabel gaya lengan pusat momen terlampir pada berikut. Lalu selanjutnya didapatkan PUN yaitu dari hasil 0,65 dikali jumlah PN, yaitu mendapatkan hasil jumlah PN yaitu didapatkan dari tabel yaitu 1646,135, yaitu hasil PN 1069,988 kN mm. Lalu selanjutnya PMN didapatkan dari 0,65 dikali MN, yaitu MN-nya 148.490,004, yaitu mendapatkan hasil 965.205,176 kN mm. Selanjutnya Ki didapatkan dari PPN yaitu PPN-nya 1069,988 dan F. Dan selanjutnya didapatkan 0,03 dikali 650 dikali 650, lalu mendapatkan hasil
0,084. Lalu R dapatkan dari PMN yaitu 965.205,176 dikali FC yaitu 0,03, lalu dikali tinggi, lalu dikali lebar yaitu 650, lalu didapatkan hasil 0,117. Dan selanjutnya tinjauan pada keadaan seimbang. Yaitu yang pertama AB dapatkan dari perhitungan beta 1 dikali C. Yaitu didapatkan hasil 308 mm. Selanjutnya Epsilon 1. Epsilon 1 didapatkan dari perhitungan kurung buka 282 dikurangi 55 kurung tutup dibagi 368 lalu dikali 0,003 dan didapatkan hasil 0,0019. Lalu F1 sama dengan FY didapatkan dari FY di atas pada soal yaitu 0,37. Selanjutnya Epsilon 2. Epsilon 2 dapatkan dari 368 dikurangi 55 dibagi 368 lalu dikali 0,003 dan dapatkan hasil 0,002552. Selanjutnya F2 didapatkan dari FY pada soal yaitu 0,37. Lalu didapatkan tabel gaya lengan pusat momen terlampir pada berikut. Lalu PNB didapatkan dari 0,65 kali 5.098,094 lalu didapatkan hasil 3.313,761 kN. Selanjutnya PMNB didapatkan dari 0,65 dikali MNB yaitu 1.291.020,894. Lalu didapatkan hasil 839.163,581 kN/mm. Lalu QB dapatkan dari PNB yaitu 3.313,761 dibagi lebar kali tinggi dikali FC yaitu didapatkan hasil 0,261. Lalu selanjutnya RB dapatkan dari PMNB dibagi perkalian lebar kali tinggi dikali FC lalu didapatkan hasil 0,102. Selanjutnya keadaan tulang tarik menentukan diambil C yaitu
160 mm, sehingga A didapatkan dari C dikali beta 1, yaitu didapatkan 133,714. Lalu epsilon 1 mendapatkan hasil dari 490 dikurangi beta 1 55, lalu dibagi C 160, lalu dikali 0,003 dapatkan hasil 0,008. Lalu F1 dapatkan dari FY yaitu 0,37. Selanjutnya epsilon 2 dapatkan dari 160 dikurang 55 dibagi 160 lalu dikali 0,003 dapatkan hasil 0,002. Lalu F2 sama dengan FY yaitu 0,37. Selanjutnya keadaan tulangan tarikan Selanjutnya dapatkan tabel gaya lengan pusat momen sebagai berikut. Lalu dapatkan PN yaitu 2216,314 dikali 0,65 dapatkan hasil 1440,604 kN. Lalu PMN didapatkan dari MN yaitu 994.203,202, lalu didapatkan hasil 646.232,081 kN/mm. Lalu Q didapatkan dari PMN dikali FC lalu dikali tinggi dikali lebar pangkat 2, yaitu dapatkan hasil 0,114 dan R dapatkan PMN dikali FC dikali tinggi dikali lebar pangkat 2, lalu mendapatkan hasil 0,078. Lalu struktur boleh dianggap hanya menahan beban lentur pada nilai PUP. PUP dapatkan hasil berikut, yaitu 1.267.500 Newton. Lalu dapatkan PUP selanjutnya dapatkan hasil berikut dari PPNB. Lalu didapatkan hasil 3.313,761 kN.
Selanjutnya tinjauan keadaan beban P sama dengan 0, yaitu P didapatkan hasil berikut, Q didapatkan hasil sebagai berikut, A didapatkan hasil sebagai berikut, lalu F2 didapatkan dari hasil berikut, lalu selanjutnya MN didapatkan hasil terlampir, lalu maka PMN didapatkan hasil sebagai terlampir, lalu R didapatkan hasil terlampir, maka R didapatkan hasil terlampir. Selanjutnya yang 2% dapat 2% dapatkan hasil tinjauan sentris, PPO dapatkan hasil 8.895,104 kN, KO didapatkan 0,702, PN max didapatkan 7.116,083 kN, Q max didapatkan 0,561. Selanjutnya tinjauan beton tekan menentukan, CB didapatkan hasil 368 mm persegi, lalu C yaitu 200, diambil dari C yaitu 220. Selanjutnya A dapatkan hasil 183,857. Selanjutnya didapatkan hasil Epsilon 1 0,005. Selanjutnya F1 dapatkan hasil 1,009 kN per milimeter persegi. Epsilon 2 dapatkan hasil 0,0022. Selanjutnya tabel gaya lengan pusat momen didapatkan hasil terlampir. Selanjutnya PPN didapatkan hasil 192,436 kN per milimeter. PMN didapatkan hasil 1.476.494,511 kN per milimeter. Selanjutnya Q didapatkan hasil 0,015, R didapatkan hasil 0,179. Selanjutnya tinjauan pada keadaan seimbang. Dapatkan AB dapatkan 308 mm, Epsilon 1 didapatkan 0,0019, F1 didapatkan dari FY yaitu 0,37, Epsilon 2 didapatkan 0,002552, lalu selanjutnya F2 sama dengan F1 diambil dari FY yaitu 0,37. Selanjutnya didapatkan tabel gaya lengan ke pusat dan momen sebagai berikut. Lalu selanjutnya PPN didapatkan yaitu 3.313,761 kN, PMN didapatkan 1.110.973,675 kN. Selanjutnya QB didapatkan 0,21, RB didapatkan 0,135. Selanjutnya keadaan tulangan tarik menentukan, yaitu diambil C yaitu 200 mm sehingga A didapatkan 167,143 mm. Selanjutnya Epsilon 1 didapatkan 0,006. Selanjutnya F1 didapatkan dari FY 0,37, Epsilon 2 mendapatkan hasil 0,002, F2 didapatkan hasil sama dengan F1 yaitu diambil dari FY dari soal yaitu 0,37.
didapatkan tabel gaya lengan ke pusat dan momen sebagai berikut. Lalu PPN didapatkan hasil 1800,755 kN. Selanjutnya PMN 983.454,543 kN. Selanjutnya Q didapatkan hasil 0,14, R dapatkan hasil 0,119. Lalu struktur boleh dianggap menahan beban lentur pada nilai POP, yaitu POP-nya 1267,5 kN dan POP selanjutnya 3313,761 kN. Lalu dipilih yang kecil, yaitu jadi P-nya dapatkan hasil 0,1. Selanjutnya tinjauan keadaan beban terlampir pada berikut. Selanjutnya yang 3%. Untuk 3% tinjauan beban sentris dapatkan PPO yaitu 9.841,187 kN. KIO didapatkan hasil sebagai yaitu 0,776. PPN max didapatkan hasil sebagai yaitu 7.872,95 kN. Kimax didapatkan hasil 0,621. Selanjutnya tinjauan beton tekan menentukan. CB mendapatkan hasil 368 mm persegi, yaitu lalu C diambil dari soal yaitu 220. Lalu A mendapatkan hasil 183,857 mm, epsilon 1 didapatkan hasil 0,005, F1 mendapatkan hasil 1,009 kN per milimeter persegi, epsilon 2 mendapatkan hasil 0,0022. Lalu tabel gaya lengan pusat momen sebagai berikut, terlampir sebagai berikut. Lalu PPN didapatkan hasil minus 685,115 kN per milimeter. PMN didapatkan hasil 1.987.783,846 kN per milimeter. Selanjutnya Q didapatkan hasil yaitu minus 0,054, R mendapatkan hasil 0,241. Selanjutnya tinjauan pada keadaan seimbang sebagai berikut terlampir pada berikut. Selanjutnya keadaan tulangan tarik menentukan terlampir pada berikut. Selanjutnya tinjauan keadaan beban terlampir pada berikut. Baik, lanjut untuk tinjauan beban sentris untuk PHO dapatkan 1.787,270, KO 0,851, PPN max 8.629,816, Kimax 0,681. Untuk tinjauan beton tekan menentukan terjadi jika C lebih dari CB. Untuk CB 368 mm per kubik, diambil C 220 lebih dari CB. A dapatkan hasil 183,857 mm. Untuk epsilon 1 mendapatkan 0,0050 kurang dari epsilon Y. Untuk F1 mendapatkan 1,009
kN per mm kubik. Untuk epsilon 2 mendapatkan 0,0022 epsilon Y sehingga Fy 2 Fy 0,370. Untuk tabel gaya lengan ke pusat dan momen itu sebagai terlampir. Untuk PPN mendapatkan hasil minus 1562,667 kN per mm. Untuk PMN mendapatkan hasil 2.499.073,182 km per mm. Untuk Q mendapatkan min 0,123. Untuk R 0,30,3. Terus untuk tinjauan pada keadaan seimbang atau balance terjadi pada nilai C sama dengan B sama dengan si B. Sebagai terlampir dari A 308 dan sebagai terlampir. Dan berikutnya untuk yang keempat, keadaan tulang tarik menentu terjadi C kurang dari CB sebagai terlampir. Untuk nomor 5 juga sama untuk tinjauan keadaan beban P0 sebagai terlampir. Lalu berikutnya untuk nilai 5% untuk tinjauan beban sintris untuk PPO yaitu mendapatkan nilai 1.133,353 kN. Untuk QO yaitu mendapatkan 0,926. Untuk PPN max yaitu mendapatkan 9.386,683 kN. Untuk Qmax mendapatkan 0,741. Tinjauan beton tekan menentukan terjadi jika C lebih dari CB. CB yaitu 368 mm kubik, lalu diambil C 220 lebih dari CB, dapatkan nilai A 183,857 mm. Untuk epsilon 1 mendapatkan 0,0050 epsilon kurang dari epsilon Y. Untuk F1 1,009 kN per mm kubik. Untuk epsilon 2 0,002 epsilon Y sehingga F2 Fy mendapatkan 0,37 kN mm kubik. Untuk tabel gaya lengan ke pusat dan momen sebagai terlampir. Lalu tinjauan pada keadaan seimbang balance terjadi pada nilai C dengan CB sebagai terlampir. Lalu keadaan tulangan tarik menentukan terjadi C kurang dari CB sebagai terlampir. Lalu untuk hasil yang terakhir untuk tinjauan keadaan beban P sama dengan P0 sebagai terlampir. Lalu untuk diagram beban sentris yaitu untuk beban tulangan H mendapatkan 0,50 yang didapatkan dari persenan pertama. Lalu untuk persenan nilai dari R yaitu mendapatkan dari 0,027. Untuk Q persen 2 untuk tabel yang pertama mendapatkan 0,702. Untuk tabel yang set kedua untuk Qmax nya mendapatkan 0,561. Lalu untuk R untuk tabel yang pertama Q0 nya mendapatkan nilai 0. Lalu untuk Qmax nya mendapatkan 0,37. Lalu seterusnya untuk rasio tulangan sebagai yang dari 3 sampai 4 sebagai yang terlampir. Lalu mendapatkan hasil grafik seperti yang di samping. Lalu mendapatkan hasil HB 0,251. Lalu untuk
P mendapatkan nilai 0,100. Baik, lanjut untuk soal kedua. Untuk soal kedua diketahui untuk lebar sebesar 650 mm, untuk tinggi 650 mm, untuk kuat tekan atau FC mendapatkan nilai 30 MPa yang didapatkan hasil 0,03 km per mm kubik. Lalu untuk tekan baja FY mendapatkan nilai 370 MPa, didesimalkan menjadi 0,37 km per mm kubik. Lalu untuk tebal bruto atau selimut beton mendapatkan DS sebesar 55, untuk diameter tulangan sebesar 29, lalu untuk jumlah tulangan sebesar 16, untuk modulus elastisitas baja mendapatkan 200.000, untuk MPa nya dijadikan 200 karena dijadikan desimal. Lalu untuk faktor distribusi tegangan mendapatkan nilai 0,84, yaitu berarti kurang dari 30 MPa. Lalu untuk luas tulangan mendapatkan nilai 10.568,318. Untuk AST nya mendapatkan atau luas tulangannya mendapatkan 5.284,159 mm per kubik. Lalu untuk regangan tarik baja atau tulangan waktu leleh mendapatkan nilai 0,00185. Lalu untuk jarak antar tulangan yaitu D mendapatkan 595 yang didapatkan dari tinggi dikurangi tebal bruto selimut beton. Lanjut untuk tinjauan beban sentris. Untuk faktor reduksi kekuatan berdasarkan SNI 2847 tahun 2019, P mendapatkan nilai 0,65, untuk P0 didapatkan dari hasil 0,5 dikalikan kuat tekan beton, lalu dikalikan dalam kurung dimensi kolom dikali tinggi, lebar kali tinggi, dikurangi luas tulangan tutup kurung, lalu ditambah nilai dari luas tulangan dikali tegangan leleh baja, lalu mendapatkan hasil seperti terlampir. Lalu untuk Q Nmax mendapatkan hasil 10.075,314 yang didapatkan dari 0,8 dikalikan P0, lalu mendapatkan hasil tersebut. Untuk P0 mendapatkan hasil P dikali P0, itu mendapatkan hasil 8.186,193. Lalu untuk Pmax untuk Pmax nya untuk mencarinya yaitu P dikali Pnmax, yaitu mendapatkan nilai 6.548,954. Lalu untuk kondisi tekan menentukan C lebih dari CEB, yaitu untuk nilai CB nya 368, untuk nilai C nya 200, untuk nilai A nya 168, untuk tegangan satunya untuk 0,005925, yaitu untuk F1 nya mendapatkan nilai 1,185 kN per mm kubik. Lalu untuk tegangan keduanya yaitu 0,002175, lalu F2 sama dengan FY yaitu mendapatkan 0,37 yang didapatkan dari
tegangan lelehan baja. Lalu untuk tabel seperti yang terlampir, untuk kondisi balance C sama dengan CB yaitu 368, AB nya mendapatkan nilai 309, terus tegangan satunya 0,00185, lalu F1 sama dengan FY 0,370 kN per mm kubik. Lalu untuk tegangan kedua itu 0,851 lebih dari EY, yaitu untuk F2 sama dengan FY tulangan sudah leles sehingga mendapatkan hasil dari 0,370 km per mm yang didapatkan dari seperti yang tadi yaitu tegangan leleh baja. Untuk tabel dari gaya, lengan, dan momen seperti yang terlampir. Lalu untuk kondisi tulang tarik menentu, nilai CB nya 368 mm, untuk C nya 150 mm, untuk AB nya 126 mm, untuk tegangan satunya 0,00230 lebih dari EY. Lalu untuk F1 FY nya mendapatkan nilai 0,370 km per mm kubik, yaitu untuk selanjutnya tegangan 2 yaitu 0,851, untuk F2 sama dengan FY yaitu mendapatkan 0,370. Lalu untuk tabelnya seperti yang sudah terlampir. Untuk yang terakhir yaitu kondisi beban PN atau 0 kali PN sama dengan 0, untuk dihitungkan seperti balok karena luas dari tarik dalam sama A1 kurang A1 sama dengan A2, maka tool tekanan belum leleh. Untuk P yang dihasilkan dari yang disebutkan seperti yang di sini mendapatkan hasil 36,666,2. Untuk Q nya 8.837,218, untuk A nya 64,240, untuk F2 nya 168,49, untuk MNC yaitu 5.993.497,682. Untuk MSS nya untuk mendapatkan nilai 0, untuk MN nya untuk mendapatkan nilai yang sudah seperti yang terlampir. Lalu untuk nilai yang kuat desain, untuk P nya 0,65, lalu untuk MNP yaitu mendapatkan hasil seperti yang sudah terlampir. Lalu untuk R nya 0,047, untuk P nya yang dari setelah R yaitu 0,90, untuk MNP dapatkan hasil yang sudah terlampir juga. Lalu untuk nilai R yang terakhir yaitu 0,65. Lalu didapatkan hasil diagram seperti yang sudah terlampir. Yang sudah terlampir grafik menunjukkan bahwa dari momen ditarik ke atas dari 600 tarik ke tengah yaitu sekitar 1500. Lalu yang selanjutnya juga sama kurang lebih dari momen ditarik langsung diambil dari gaya aksial, langsung ditentukan seperti itu kurang lebih. Lalu untuk hasil dari soal ketiga mendapatkan gambar potongan tulangan yaitu 650 mm yaitu panjangnya atau lebarnya 650. Lalu untuk tingginya yaitu sebesar 650 mm. Lalu untuk jumlah tulangannya 12D 29, yaitu seperti yang sudah terlampir. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup untuk presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.